Halo semua. Perkenalkan, nama saya Safaras Azam Setiawan. Nama saya Kalistana Putri. Nama saya Indah Larasati. Nama saya Sesti Eryani. Dan nama saya Al-Fatih Eka Santoso. Ayo kita ikuti keseruan kita menanam tanaman dari biji hingga dewasa. Tiga. Hari pertama. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Tonton terus ya guys. Hai teman-teman semua, ini adalah kegiatan kelompok kami dalam merawat tanaman tomat. Dan kami semua menanam dan menyiram tanaman tomat di rumah masing-masing. Hai teman-teman, nama tanaman yang kita pilih adalah tomat. Nama ilmiah atau spesies itu ada Solanum lycoversicum. Klasifikasi yang pertama itu ada kingdom, yaitu Plantae. Yang kedua ada divisi, yaitu Spermatophyta. Yang ketiga ada kelas, yaitu Dicotyledonnae atau Magnoliopsida. Yang keempat ada ordo Solanales atau Tubiflorae. Dan yang kelima ada famili atau Solanaceae atau suku terong-terongan. Dan yang terakhir ada genus, yaitu Solanum. Kita memilih menanam tomat karena mudah dibudidayakan dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Tanaman tomat atau Solanum lycoversicum bisa ditanam di pot, polybag maupun di kebun, serta memiliki waktu panen yang relatif cepat, sekitar 2-4 bulan. Selain itu, tomat juga memiliki nilai jual yang cukup baik sehingga dapat menjadi peluang usaha. Tomat berasal dari Amerika Selatan dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, tomat menjadi bahan penting dalam berbagai masakan, seperti sambal dan sayuran. Tanaman tomat bisa tumbuh di berbagai tempat, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pekarangan rumah, ruang tertutup atau greenhouse, dan lahan pertanian terbuka. Manfaat bagian-bagian tomat. Yang pertama, daun dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami untuk mengusir hama tanaman dan mengandung senyawa alkaloid yang membantu melindungi tanaman dari serangga. Yang kedua, ada batang bisa dijadikan bahan stik untuk memperbanyak tanaman, dan sisa batang dapat dijadikan kompos sebagai pupuk organik. Yang ketiga, ada akar membantu menyerap air dan unsur hara dari tanah. Dan akar yang membusuk dapat menyuburkan tanah sebagai bahan organik. Yang keempat, bunga. Bunga berperan penting dalam proses penyerbukan dan membentukan buah dan menjadi sumber nektar bagi serangga seperti lebah. Dan yang kelima, buah kaya vitamin C, vitamin A, dan antioksidan atau likopen yang baik untuk kesehatan dan membantu menjaga kesehatan jantung dan daya tahan tubuh, dan dapat diolah menjadi jus, saus, sambal, dan berbagai masakan. Ukuran tanaman tomat sangat bervariasi tergantung varietas, berkisaran dari tipe kerdil itu kurang dari 0,5 meter hingga tipe merambat atau indeterminate yang tingginya mencapai 2-3 meter. Umumnya tomat tipe
determinate itu atau semak tumbuh setinggi 1 sampai 1,2 meter. Sementara varietas cherry bisa tumbuh lebih dari 2 meter. Untuk perawatan tanaman tomat memerlukan sinar matahari yang cukup, yaitu sekitar 6 sampai 8 jam dalam sehari. Maka dari itu, jika ditanam di dalam pot atau polybag, tanaman tomat harus diletakkan di luar ruangan agar terkena sinar matahari secara langsung. Untuk penyiraman tanaman tomat disiram 2 kali dalam sehari, yaitu pada saat pagi hari dan pada saat sore hari. Untuk tanahnya itu harus lembab, tidak boleh kering dan tidak boleh terlalu basah. Selanjutnya untuk media tanah tanaman tomat harus dicampur dengan pupuk, kompos, dan juga sekam bakar. Selanjutnya untuk pupuk diberikan dalam 2 minggu sekali. Dan terakhir yaitu ajir. Ajir ini adalah batang bambu, fungsinya yaitu untuk menopang tanaman tomat agar batangnya tidak menyentuh tanah dan tidak roboh. Dan fungsinya juga yang kedua yaitu agar buahnya tidak jatuh ke dalam tanah. Di kegiatan menanam, kami memperoleh beberapa pengetahuan baru. Yang pertama, mengetahui proses pertumbuhan tanaman. Yang kedua, memahami cara merawat tanaman dengan benar. Yang ketiga, mengetahui pentingnya media tanam yang baik. Yang keempat, belajar tentang hama dan penyakit tanaman. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap sabar dan tanggung jawab. Tantangan kita dalam menanam tanaman tomat yang pertama itu kita harus menjaga kelembapan tanahnya, tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu basah karena lembab. Dan yang kedua itu cara menanamnya atau menyiramnya biasanya juga di pagi hari saja karena lebih bagus. Juga tanaman tomat ini jangan terlalu terkena sinar matahari yang kayak terlalu banyak atau terpapar banget karena akan layu ataupun bisa merubah warna daun tomatnya. Kegiatan menanam tomat ini membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan karena kita menjadi memahami proses pertumbuhan tanaman dari awal hingga berbuah. Kita belajar bahwa tanaman membutuhkan tanaman yang subur, air yang cukup dan sinar matahari yang baik. Selain itu, kita juga belajar untuk merawat tanaman setiap hari, seperti menyiram, memberi pupuk, dan membersihkan gulma. Kegiatan ini melatih rasa tanggung jawab dan kesabaran kita. Kita jadi lebih menghargai alam karena ternyata menanam tidak semudah yang dibayangkan. Pengalaman ini dapat bermanfaat untuk kita semua di masa depan karena kita diajarkan untuk menanam tanaman mulai dari biji dan media tanah dan juga cara menanam dan intensitas cahayanya yang cukup untuk menunjang kehidupan untuk tanaman ini. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, terima kasih ya sudah ikut menemani kita dari awal menanam sampai tomatnya tumbuh dewasa. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan jangan lupa tetap semangat. See you teman-teman. Di sini, mari di
bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja.